Assalamualaikum teman-teman. Halo, terima kasih telah mengklik link YouTube ini. Saat ini, kalian sedang menonton video opening dengan kuota masing-masing. Selanjutnya, kalian akan diarahkan ke video presentasi dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Naufal dan Nur Zafrani, 2. Ridiah Mayulviana, dan 3. Wahyu Indah Saputri. Eits, sebelum ke video presentasi, ambil alat tulismu dan jangan lupa mencatat ya. Selamat menonton. Kelompok 7 akan mempresentasikan bab 7 mengenai metode pengelompokan. Salah satu tujuan lain dari linguistik historis adalah usaha untuk mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa, sehingga bukan hanya diketahui bahwa antara bahasa-bahasa tertentu terdapat tali kekerabatan, tetapi juga dapat diketahui lebih lanjut bagaimana tingkat kekerabatan antara bahasa-bahasa itu. Untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dalam abad ke-19 sudah muncul dua teori yang terkenal, yaitu teori batang pohon atau Stammbaum teori dari August Schleicher tahun 1823 hingga 1868 yang dikemukakannya dalam tahun 1866. Teori ini kemudian disempurnakan oleh Johann Schmidt tahun 1843 hingga 1901 yang dikemukakannya dalam tahun 1872 dengan nama teori gelombang. Teori batang pohon atau Stammbaum teori. Stammbaum teori dikembangkan dari hukum bunyi yang dianut pada waktu itu. August Schleicher sendiri adalah seorang biolog yang dipengaruhi oleh teori Darwin. Sebab itu, model Stammbaum yang disusunnya itu mengikuti pula prinsip silsilah keturunan. Ia mengemukakan suatu pandangan yang jelas tentang bahasa-bahasa, mulai dari bahasa proto yang berkembang menjadi cabang-cabang bahasa, serta pengembangan selanjutnya dari cabang-cabang utama sampai ke cabang-cabang yang lebih kecil, yang tetap memperlihatkan hubungan baik dalam waktu maupun ruang. Dasar dari teori Stammbaum adalah korespondensi fonemis. Dari korespondensi fonemis beberapa bahasa kerabat dapat diadakan rekonstruksi untuk mendapatkan suatu fonem proto. Lebih jauh, sudah ditegaskan pula bahwa hasil dari semua rekonstruksi tersebut dapat ditetapkan pula suatu bahasa proto. Dalam Stammbaum teori, Schleicher mengajukan konsepsi yang disebut pencabangan dua. Menurutnya, setiap bahasa itu serempak menghasilkan dua cabang baru. Konsepsi mengenai pencabangan dua itu diterapkannya dalam bahasa Indo-Eropa dalam gambar berikut. Dapat dikatakan bahwa bahasa Inggris bercabang dari bahasa-bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa Jerman lebih lanjut bercabang dari bahasa-bahasa Slavo-Jermanik, yang merupakan suatu cabang besar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa. Selanjutnya adalah kekurangan Stammbaum teori. Yang pertama, penggunaan silsilah Stammbaum mengandung bahaya karena bahasa disamakan dengan organisme biologis. Bahasa tidak memiliki wujud yang bebas seperti binatang dan pohon. Bahasa merupakan rangkaian konvensi-konvensi seperti halnya dengan mode, pertandingan, dan tata laku manusia lainnya. Perubahan dalam bahasa itu dibuat oleh manusia, bukan oleh bahasa itu sendiri. Sebab itu, istilah Stammbaum, family tree, atau silsilah harus dipergunakan dengan hati-hati. Kekurangan yang kedua, adanya konsep tentang perubahan dalam bahasa itu sendiri. Jika bahasa Melayu benar-benar merupakan suatu cabang dari bahasa Austronesia, maka ia tidak memperkenankan suatu perubahan yang disebabkan oleh pengaruh dari cabang atau subcabang lain yang telah berpisah dari batang atau cabang yang lebih tua. Tidak boleh ada kata atau unsur bahasa Jawa, Sunda, dan sebagainya masuk ke dalam bahasa Melayu. Ternyata, keadaannya menunjukkan sebaliknya. Banyak kata atau unsur bahasa Jawa, Sunda, dan sebagainya masuk ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia.
Kekurangan yang ketiga, tiap cabang tidak boleh menurunkan 2 cabang baru dan pencabangan itu terjadi secara tiba-tiba. Pencabangan suatu bahasa proto bukan hanya menjadi 2 cabang baru, tetapi bisa lebih dari 2. Malahan bisa hanya 1 bahasa pantulannya. Bahasa secara potensial, suatu bahasa dapat punah sama sekali tanpa menurunkan suatu bahasa baru. Kemungkinan pencabangan suatu bahasa proto dapat kita lihat dalam skema berikut ini. Pada gambar ini, terdapat peluang bahwa sebuah bahasa proto bercabang menjadi 3 bahasa atau lebih karena faktor-faktor tertentu. Misalnya, karena mengalami bencana alam yang dahsyat atau karena peperangan, penduduk suatu wilayah yang menuturkan suatu bahasa yang sama tercerai-berai ke 3 daerah yang berlainan dan tak ada komunikasi selanjutnya. Dalam kasus semacam ini, 3 kelompok tadi sudah menjadi benih pertumbuhan 3 bahasa yang akan menjadi bahasa yang berbeda dalam perkembangan selanjutnya. Sebagai reaksi terhadap konsepsi Schleicher, timbullah teori baru yang diajukan oleh Johann Schmidt, yang terkenal dengan nama Wellen Theory atau disebut juga wave theory, atau teori gelombang. Teori ini mengatakan bahwa bahasa-bahasa dipergunakan secara berantai dalam suatu wilayah tertentu dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu tempat tertentu. Perubahan-perubahan ini menyebar ke semua arah, seperti halnya gelombang dalam sebuah kolam yang disebabkan oleh barang yang dijatuhkan ke dalam kolam itu. Atau dengan kata lain, perubahan-perubahan linguistis dapat tersebar seperti gelombang pada suatu wilayah bahasa, dan tiap perubahan dapat meliputi suatu wilayah yang tidak tumpang tindih dengan wilayah perubahan terdahulu. Berikut ini adalah penyebaran bahasa dari beberapa pusat bahasa. Hasil dari gelombang-gelombang yang berurutan itu adalah jaringan-jaringan isoglos. Daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat penyebaran akan lebih banyak menunjukkan persamaan-persamaan dengan pusat penyebarannya. Kemana saja arah yang ditempuh, perbedaan-perbedaan semakin besar sesuai dengan jarak yang ditempuh, dan semakin banyak pula jaringan-jaringan isoglos yang dilewati. Dalam penelitian Johann Schmidt, semakin banyak diketemukan data yang menunjukkan eratnya kekerabatan, semakin bertambah pula data-data yang menunjukkan diagram yang lain. Dalam suatu karangannya yang terkenal dalam tahun 1872, Johann Schmidt menunjukkan adanya kontradiksi-kontradiksi tersebut yang terdapat dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa. Bahasa-bahasa Jerman dan Balto-Slavic mengalami masa perkembangan yang berbeda. Tetapi bahasa-bahasa itu memiliki pula unsur-unsur yang sama, yang menunjukkan bahwa unsur itu berasal dari zaman Indo-Eropa. Ia menunjukkan bahwa kemiripan-kemiripan tertentu dapat diketemukan bagi kedua cabang bahasa Indo-Eropa itu, serta kemiripan yang khusus ini banyak jumlahnya dalam cabang-cabang yang secara geografis berdekatan. Kemiripan-kemiripan semantik dalam lingkungan geografis yang berdekatan ini coba dirumuskan dalam teori gelombang seperti yang tampak pada gambar berikut. Gambar ini memperlihatkan bahwa walaupun bahasa-bahasa itu sudah berpisah, masih terdapat kontak satu sama lain, khususnya bagi bahasa kerabat yang berdekatan. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Stammbaum teori coba diatasi dengan teori gelombang. Dalam penyebarannya dari pusat ke pinggir daerah penyebaran, dapat terjadi bahwa ada unsur yang hilang di tengah jalan dalam penyebarannya itu. Kata putih misalnya, dalam bahasa Sunda adalah bodas. Dalam bahasa Bima, sika, dan bahasa-bahasa lama Holot adalah bura, yang secara fonetis dianggap berkerabat. Ini menunjukkan bahwa daerah penyebaran di tengah-tengah, seperti daerah Lombok, Bali, dan Jawa,
sudah mengalami perubahan. Teori Schleicher pertama-tama dapat direvisi dengan memberi kemungkinan bahwa sebuah bahasa proto dapat pecah menjadi 3 cabang atau lebih, tetapi dapat juga menjadi satu bahasa baru. Malahan ada peluang bahwa bahasa proto mati sebelum menurunkan bahasa baru. Demikian pula sudah dikemukakan bahwa tidak mungkin pencabangan itu terjadi secara tiba-tiba. Harus ada suatu masa peralihan yang secara berangsur-angsur dan bersifat kumulatif untuk mencapai suatu bahasa baru atau lebih. Oleh sebab itu, untuk menggunakan teori pencabangan bahasa, kita masih memerlukan Whelan teori untuk melengkapi Stambaum teori. Yakni sesudah terjadi pencabangan, ada juga unsur-unsur yang masih bertahan. Metode pemeriksaan. Dalam ilmu perbandingan bahasa historis, pertama-tama akan ditetapkan apakah terdapat tingkat-tingkat perbedaan dalam hubungan antara bahasa-bahasa kerabat. Salah satu cara untuk menetapkan pengelompokan bahasa-bahasa adalah dengan mempergunakan metode pemeriksaan sekilas atau inspection. Dengan menggunakan metode ini, pengamat hanya mengadakan peninjauan sepintas mengenai persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa yang dibandingkan. Misal, dengan mengamati data-data berikut, dapat ditentukan bahwa bahasa Melayu lebih dekat dengan bahasa Sunda, sedangkan bahasa Jawa lebih jauh hubungannya. Pada bahasa Melayu, ada kata dua, tadi, dan anjing yang mirip dengan bahasa Sunda, yakni dua, tadi, dan anjing. Ketiga kata tersebut berbeda dengan bahasa Jawa yang dalam bahasa Jawa disebut loro, mau, dan asu. Contoh lainnya seperti terdapat dalam daftar di atas, dapat disimpulkan terdapat dua kelompok bahasa benua Eropa, yaitu kelompok bahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan kelompok yang lain terdiri atas Prancis, Italia, Spanyol. Terlihat adanya hubungan bunyi atau korespondensi fonemis antara kelompok-kelompok tersebut. Terlihat pula kesamaan bentuk makna kata-kata antara kedua kelompok itu. Misalnya pada kata tangan, kaki, 2, dan 3, baik kelompok Inggris, Jerman, Belanda maupun kelompok Prancis, Italia, Spanyol memiliki hubungan bunyi. Hanya satu kata yang memperlihatkan adanya kemiripan antara kedua kelompok itu, yaitu kata saya, yang berbentuk mi, mish, me, moi, me. Untuk menentukan kelompok-kelompok bahasa dalam metode pemeriksaan ini, terdapat beberapa kriteria penetapan anggota kelompok. Yang pertama, berdasarkan bentuk yang identik. Kedua, memiliki kemiripan korespondensi fonemis. 3, memiliki kemiripan perubahan bunyi atau perubahan morfemis. Metode pemeriksaan ini sayangnya memiliki kekurangan, yakni metode ini kadang-kadang berhasil, tetapi kadang-kadang juga gagal, tergantung dari materi yang dipergunakan. Semakin banyak data yang dimasukkan dalam pemeriksaan ini, tentu semakin dapat diandalkan hasilnya. Meskipun begitu, metode ini dapat dipakai sebagai langkah permulaan. Kata-kata yang dapat dipakai dalam pemeriksaan sepintas dapat diperluas ke atas dan ke bawah, sehingga kita akan sampai kepada suatu tata tingkat bahasa berdasarkan tingkat hubungannya satu sama lain. Metode kosa kata dasar. Metode pengelompokan bahasa yang mula-mula dilakukan hanya dengan mempergunakan metode pemeriksaan sepintas, kemudian disempurnakan. Salah satunya ialah metode kosakata dasar.
Metode pengelompokan bahasa ini mengadakan seleksi atas kata-kata yang dipergunakan dalam perbandingan tersebut. Kata yang dipergunakan dalam pengelompokan dengan metode ini adalah perbendaharaan kata dasar, karena kata-kata itu dianggap sebagai warisan bersama dari bahasa Proto. Metode ini bertolak dari suatu asumsi bahwa perbendaharaan kata dalam suatu bahasa dapat dibedakan dalam dua kelompok yang besar, yakni yang pertama, kata-kata yang tidak gampang berubah, yaitu kosakata yang dianggap ada sejak permulaan. Misalnya, kata-kata ganti, kata-kata bilangan, maupun kata-kata bagian tubuh. Kelompok kata ini disebut kosakata dasar. Yang kedua, kata-kata yang mudah berubah, yaitu kata-kata yang dapat dipinjamkan kepada kebudayaan lain. Misalnya, kata meja, kursi, baju, dan lampu. Kata-kata ini mudah mengalami difusi, sebab itu gampang pula mengalami perubahan. Kata-kata ini disebut kata-kata budaya atau cultural words. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam penggunaan metode ini. 1. Membuat susunan sebuah daftar dari kosakata dasar tersebut. Kemudian, peneliti mengumpulkan data-data dari bahasa-bahasa yang akan diperbandingkan. 2. Mempergunakan prinsip-prinsip korespondensi fonemis dan memperhatikan pula perubahan-perubahan yang terjadi untuk dapat menetapkan kata-kata mana yang dianggap sebagai kata kerabat. Terakhir, menghitung jumlah kesamaan antara bahasa-bahasa yang diperbandingkan sehingga dapat disusun sebuah kelompok-kelompok kerabat bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai inovasi. Sering terjadi bahwa dengan mempergunakan kosakata dasar yang diwarisi bersama dari suatu bahasa Proto, proses pengelompokan akan mengalami kesulitan karena jumlah kemiripan bentuk sampai makna antara bahasa-bahasa yang diperbandingkan itu sama. Walaupun kita menolak asumsi Schleicher yang memungkinkan suatu bahasa Proto hanya bisa bercabang dua, kita juga tidak dapat menerima seolah-olah suatu bahasa Proto bisa menurunkan sekaligus 10 atau 100 bahasa. Bagaimanapun juga, harus ada tingkat-tingkat perpisahan sebelumnya, sebelum sampai kepada 10 atau 100 bahasa tersebut. Nah, untuk mengatasi kesulitan yang mungkin ditimbulkan oleh jumlah kemiripan yang sama antara sejumlah besar bahasa kerabat, maka dikembangkan pula suatu metode lain sebagai pelengkap, yaitu metode inovasi atau metode pembaharuan dari kata-kata dasarnya. Pembaharuan ini terjadi bukan karena pinjaman atau pengaruh dari luar, tetapi karena daya tumbuh dari bahasa itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan mengadakan pembaharuan atau inovasi atas kata-kata dasarnya, maka hal itu menjadi pertanda bahwa sudah tumbuh pula suatu inti bagi suatu kelompok yang baru. Selanjutnya, inovasi pertama-tama terjadi karena salah ucap atau salah tulis sebuah kata dalam teks lama. Walaupun tidak menyangkut kosakata dasar, dalam menafsirkan naskah Melayu lama yang ditulis dengan huruf Arab Melayu, ada yang mengatakan bahwa nama Hang Lekir dan Hang Lekyu sebenarnya nama orang yang sama. Tetapi karena salah tulis dan dengan demikian salah baca, maka nama Hang Lekir dibedakan dari Hang Lekyu. Bukan hanya karena salah ucap, pembaharuan dapat juga terjadi karena perubahan makna. Dalam perjalanan waktu, ada kata-kata tua berubah maknanya, sedangkan dalam bahasa kerabat yang lain, makna dan bentuk tua tetap dipergunakan. Seperti kata hulu, dulu berarti kepala,
yang masih bertahan dalam beberapa bahasa Austronesia Barat. Dalam bahasa Melayu dan Indonesia, kata hulu berubah maknanya sehingga berarti tangkai dan bagian udik sungai. Bukan hanya itu, kadang-kadang terjadi bahwa dalam bahasa yang sudah mengalami inovasi makna tersebut, makna lama masih bertahan dalam ungkapan-ungkapan tertentu, sehingga masih mengandung fungsi periferal. Sementara makna yang baru, dengan bentuk yang lama, itu menduduki fungsi primer. Perlu kalian ketahui, bentuk-bentuk tua dengan makna yang lama yang masih bertahan dalam bahasa sekarang itu disebut relik, sedangkan bentuk yang diperbarui disebut inovasi. Selanjutnya ada informasi. Kata hulu balang yang berarti kepala pasukan merupakan relik. Ungkapan dalam bahasa Melayu gigi asu yang berarti gigi yang tajam atau gigi anjing merupakan bentuk tua yang masih bertahan pada suatu inovatif yang mempergunakan kata anjing dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, inovasi dapat juga terjadi karena kontaminasi. Bahasa Jerman Renah memiliki kata he, Jerman tinggi Dari kedua kata tersebut dibentuk kata her yang artinya dia. Selanjutnya, inovasi untuk mengadakan pengelompokan bahasa dapat juga berlangsung pada struktur fonologi bahasa. Karena faktor-faktor tertentu ada fonem proto pada sebuah segmen diganti oleh fonem lain dalam sebuah bahasa atau lebih. Sedangkan bahasa lainnya mempertahankan fonem yang diturunkan secara linear dari bahasa protonya. Contohnya yaitu bahasa Jawa memiliki fonem glota. Sebaliknya, bahasa Sunda tidak mengenal fonem tersebut. Berikutnya saya akan membahas mengenai masalah pengelompokan bahasa Nusantara. Nah, dengan mengemukakan beberapa metode pengelompokan sebagai diuraikan di atas, sekarang timbul pertanyaan bahwa metode mana yang kiranya dapat dipakai untuk mengadakan pengelompokan atas bahasa-bahasa Nusantara. Berikut penjelasannya. Dalam mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa Nusantara, hal yang perlu dilakukan yaitu pertama-tama harus mempergunakan kosakata dasar. Baru kemudian bila timbul hal-hal yang meragukan bisa menggunakan metode inovasi. Baik inovasi dalam kosakata dasar maupun inovasi unsur-unsur gramatikal dan inovasi fonologis. Nah, usaha mempergunakan kosakata dasar sebagai landasan pengelompokan mengalami kegagalan atau tidak memberi hasil yang memuaskan karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, presentase kemiripan kata-kata kerabat bahasa-bahasa Nusantara kecil saja, berkisar antara 30-40%. Dengan demikian, sukar menentukan bahasa mana yang lebih dekat ke bahasa lain. Selanjutnya, ada kosakata